Racikan Berita 1. Ustadz Irwan Saifullah, kita punya keinginan sebetulnya sinergitas di antara tokoh dan ulama itu semakin kuat tanpa memperhatikan latar entitas dari manapun, karena ini adalah problem yang bertanggung jawab kita semuanya. Problem bangsa dan negara kita ini adalah problem kita semuanya, terutama arah ke depan, masa depan, nasibnya rakyat ini, nasibnya masyarakat ini. Tentu ini adalah harapan kita semuanya. Sebagaimana Ustadz Irwan Saifullah, bangunan komunikasi yang dijalin di antara para tokoh dan para ulama yang harusnya menjadi komponen yang memimpin kontrol terhadap penyelenggara negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang dipenuhi dengan, kalau istilahnya Bang Marwan itu corporate and state crime itu, dan itu didokumentasikan oleh teman-teman LSM sebagai deregulator capture, bacakan perundang-undang legitimasi produk kebijakan melalui pintu penyusunan produk perundang-undangan dalam konteks lawmaking proses. Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemirsa YouTube Berjuang dan juga para tokoh ya, dan juga sesepuh advokat juga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita terus meyakini dari seluruh penjelasan tadi bahwa langkah perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih baik ini ya semakin cerah dan semakin jelas dan semakin gamblang. Kenapa demikian? Karena tentu yang pertama adalah problem yang ada di negara ini sudah sangat jelas. Demikian juga solusinya. Ya, tidak perlu ya profesor, doktor ya, apalagi luar biasa sepuh kita ini mantan pimpinan KPK, tidak perlu ya, rakyat juga sudah mengetahui dan menyadari ya, sebagaimana judul kita ini ya, sumber negara kita ini tidak ada lain adalah karena banyaknya ya skandal dan juga ulah kebijakan jahat yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang sangat kapitalis dan juga radikal. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana kasus Rempang, kasus Wadas, kasus juga PIP2 dan juga PSD, dan juga kasus-kasus PSN yang lain. Ya, banyak sekali yang nyata-nyata bahwa semuanya itu ya dieksploitasi oleh oligarki. Nah, mungkin saya menambah satu lagi nih, tak salah ya. Ya, skandal besar juga yang dilakukan atau kebohongan Pak Jokowi ini adalah pemerintahan Pak Jokowi ini dinarasikan bahwa dia ini pemerintahan yang paling sukses ya, dengan tingkat kepercayaan 75,6%, bahkan ada media yang itu sekitar 80%. Luar biasa ini adalah kebohongan yang luar biasa dan ini termasuk kejahatan ya. Maka benar juga tadi mungkin ya yang disampaikan oleh Bang Abdullah Hemahua tadi, Pak Jokowi ini minimal kalau diadili, dihukum itu minimal hukuman mati ini. Ya Allah, minimal kata beliau dengan undang-undang tipikor, karena begitu banyaknya kejahatan. Dan kejahatan yang paling besar ini menjadikan negara ini bangkrut, negara ini gagal. Tapi dinarasikan ya pemerintahan paling sukses 75,6%. Atau ada yang 80%. Padahal realitasnya kita lihat di dalam seluruh atau banyak media dan banyak penelitian, ternyata dibandingkan dengan Pak SBY saja kalah jauh. Ya, bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun Pak Jokowi, ternyata pertumbuhannya itu paling tinggi hanya 4,3%. Sedangkan Pak SBY itu bisa 5,7% pertumbuhan ekonomi 10 tahun. Pertumbuhan industri manufaktur karena gencar infrastruktur pembangunan dikatakan sukses. Ternyata pertumbuhan industri manufaktur selama 10 tahun itu hanya 3,6%. Sedangkan Pak SBY yang tidak banyak infrastrukturnya ternyata 4,7%.
Ya, luar biasa. Apalagi juga tingkat konsumsi masyarakat ini rendah, yakni hanya sekitar rata-rata ya 3,8% saja. Sedangkan di era Pak SBY ya 5%. Jadi sangat rendah sekali tingkat konsumsi yang katanya naik meroket ekonomi itu. Ya. Demikian juga apalagi kalau disorot tingkat hutang selama 10 tahun ya, maka digelari raja hutang Pak Jokowi ini, yakni sekitar 8.502,6 triliun dengan rasio ya hutang itu sudah 40%. Padahal di era Pak SBY itu cuma 2.608 ya triliun saja dengan rasionya 24,7%. Ya, luar biasa. Ya, demikian juga yang dikatakan kemiskinan itu menurun. Ternyata ya lambat sekali penurunan kemiskinan. Selama 10 tahun itu hanya sekitar 2% saja. Padahal bansosnya sudah sekitar 3.000 sampai 3.500 triliun. Sedangkan di era Pak SBY itu bansosnya hanya sekitar 605 triliun saja. Tapi tingkat penurunan kemiskinan ternyata sampai sekitar 5,7%. Apalagi ditambah ya rupiah kita juga sekarat masih di level 16.000 saja. Sedangkan di level 10 tahun Pak SBY itu ternyata hanya menguat sampai 10.000 ya dibanding dolar, itu tidak sama. Apalagi ya Bu Sri Mulyani semakin panik ini dan stres ini karena di akhir Pak Jokowi ini ternyata mewariskan defisit itu hampir 401,8 triliun dan keberhasilan pajak hanya sekitar 8%, maka harus dinaikkan 12% pajak. Ini warisan yang paling menjadikan Pak Prabowo pusing tujuh keliling ini sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang telah disadari oleh masyarakat dan seluruh tokoh. Maka kalau kita lihat ya masa depan perjuangan kita ini tetap cerah dan tetap terus meningkat ya perjuangan ini. Karena yang pertama dari berbagai macam situasi itu menyadarkan yang pertama ya para ulama, para habaib, para tokoh, para advokat, bahkan purnawirawan jenderal, bahkan juga TNI aktif, polisi jenderal aktif, guru besar, mereka juga secara fitrah manusia menyadari, maka mereka berjuang. Banyak mereka ini yang juga mewakafkan dirinya siap mati. Apalagi pejuang para ulama, tokoh-tokoh Islam. Saya sering putar ini, beliau ini ya videonya luar biasa, sudah mewakafkan nyawanya untuk siap mati untuk menegakkan kebenaran dan membela perjuangan ya demi Allah SWT, demi ridha Allah SWT. Ini jumlahnya banyak. Nah, ini yang menjadikan sebetulnya secara fitrah di dalam teori, seluruh teori kenegaraan itu ya, bahwa negara itu adalah milik rakyat. Kalau di dalam perspektif Islam, as-sultan lil ummah, maka tidak mungkin. Makanya Pak Prabowo ini menyadari juga ini, Bang Heman ya. Akhir-akhir ini bicara rakyat. Karena kalau dia terus-menerus dia itu melindungi Fufu Fafa, melindungi Mulyono, pasti dia ini akan digilas oleh rakyat. Itu sudah pasti, ini teori. Ya, apalagi kalau disebutkan oleh beliau, ya inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil ya. Jadi sebaik-baik pahala jihad fisabilillah itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim ya. Nah, itu pahalanya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Nah, ini realitas ya, kebangkitan rakyat. Ya, kalau dulu memang kita berjuang langsung melawan ya Belanda. Nah, sekarang rakyat mengetahui bahwa musuh yang sebenarnya ini adalah rezim Jokowi yang kemarin telah menerapkan kapitalis liberal total dan juga telah menjadi kuli bagi negara ini, bagi oligarki. Nah, yang kedua tentu solusinya juga sangat gampang, sangat jelas. Ya, negara ini
yang sekarang ini menjadi kuli bagi oligarki, menjadi kuli bagi ya asing dan asing, makanya harus dikembalikan kepada konstitusi. Dan kalau di dalam sistem Islam memang negara ini harus bekerja dan melayani untuk rakyat. Maka Rasulullah menegaskan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, ya. Jadi imam atau khalifah itu adalah pengurus rakyat dan dia dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Nah, kita juga sudah melihat, ya, tanpa pajak dikatakan oleh Bang Abraham Somad bahwa hutang luar negeri ini dalam tempo 1 hari saja sudah beres sebetulnya. Nah, maka di dalam pandangan ya konstitusi kita atau juga di dalam pandangan Islam ini ada kekayaan itu yang menjadi kekayaan itu milik rakyat dan milik negara, itu harus dikelola oleh negara. Yang dia itu jumlahnya cukup banyak, yang dia itu menjadi kebutuhan masyarakat banyak, yang dia kalau dikuasai oleh individu akan menjadi masalah. 3 sifat itu, ya. Nah, maka harus dikuasai oleh negara, ya. Maka tidak usah jauh-jauh, ya. Kemarin ramai ini, ya, Bang, ketika food estate yang mau dilakukan dikasihkan haji Islam yang ada di Papua misalnya, ternyata langsung beredar hitungan, ya. Ternyata kalau 1 juta hektar itu diberikan, ternyata haji Islam ini akan mendapatkan ya pohon gratis itu setiap hektar itu 50 pohon. Kalau diameternya 1 pohon itu 1,5 meter, tingginya 2 meter, harganya 88 juta per meter kubik, maka nilainya itu yang dihasilkan kotor adalah 16.956 miliar. Kalau 1 hektar, maka jumlahnya itu adalah 1.600 ya 16.000 ya 16.956 triliun, Bang. Luar biasa. Ini kotor. Kalau kita mendapatkan 50% saja berarti sudah ada 13.956 triliun. Coba. Ini gampang sekali tanpa pajak negara kita. Nah, ada lagi dari fakta, saya lihat data ketika kita membuka di Jawa ini infrastrukturnya kuat untuk swasembada pangan yang digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo. Ini perkara yang gampang. Jadi kalau kemudian 1 juta hektar dibuka lahan di Jawa yang infrastrukturnya kuat, ternyata biayanya maksimal itu 20 triliun saja. Itu sudah mulai membuat irigasi, membuat waduk, membuat saluran, kemudian pupuk, ya, kemudian juga biaya petaninya, buruh taninya, itu semuanya adalah sekitar 20 triliun. 1 hektar itu ternyata menghasilkan 5 juta ton. Kalau dijual murah 8.000, ternyata 40 triliun hasilnya. Untung 20 triliun. Beras sekarang nggak ada yang 10.000. Kalau dijual 10.000 beras yang nyaman ini 50 triliun. Untung 30 triliun. Gampang sekali, ya, mengelola negara ini. Nah, ini rakyat dan para tokoh semuanya sudah tahu sebetulnya. Nah, maka seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kita, maka Prabowo ini sebetulnya gampang sekali dia. Segera dia ini membuat perpu, ya, perpu untuk menyelesaikan korupsi, perpu segera untuk mengembalikan ya jumlah BSN kita ini sekitar 233 ini dikembalikan kepada negara, dan seluruh ya sumber daya alam ini dikelola oleh negara lagi. Ini ternyata kalau saya hitung di sini APBN kita ini minimal itu adalah 5.510 triliun minimal. Luar biasa. Contoh misalnya minyak mentah, kemampuan kita ini adalah ya 223.532.000 barel, ya. Maka kalau kita untung 50% saja sekitar 183 triliun. Demikian juga natural gas, ya, potensi kita ini minimal untung bersih kita 50% juga 136 triliun. Demikian juga apalagi batu bara potensinya adalah
per tahun ini 432.000 ton, ya luar biasa. Kalau harganya itu per ton itu adalah 343 US dollar, maka kita minimal itu mendapatkan 50% untung kita atau 57%, 2.124 triliun. Demikian juga emas kita mampu produksi 85 ton, ya maka untung kita 34% saja 29 triliun. Demikian juga tembaga, ya kita kalau untung kita minimal 34%, kita mendapatkan 159 triliun. Demikian juga nikel yang dikatakan Pak Jokowi untung beliau minimal kita ini untung bersih ini adalah 189 triliun. Demikian juga hutan kita potensi kita minimal kita untung bersih 1.649. Demikian juga laut, ya minimal 50% keuntungan kita kalau kita kelola 1.040 triliun. Maka total kita ini adalah 5.510 triliun. Ini yang sesungguhnya harus diambil kebijakan oleh Pak Prabowo. Maka kita sampaikan kepada Pak Prabowo, ya ketika Anda ini menyampaikan bahwa saya ini dipilih oleh rakyat dan memimpin untuk rakyat, maka saya ini memerintah untuk rakyat. Bahkan dia mengatakan saya ini hidup, saya ini tumbuh, saya ini tenggelam dan mati bersama dengan rakyat. Maka tegakkan hukum ini dan kembalikan kekayaan alam tadi, negara bekerja. Nah, maka keuntungannya luar biasa. Maka setelah dia ini 1 tahun, 2 tahun selesai atau 5 tahun dia selesai, setelah semua persoalan tadi selesai, persoalan korupsi selesai, pengelolaan selesai, ya anggaran APBN kita menjadi surplus, maka setelah itu kalau dia ini bersalah dia mengakui kan, dan siap dia ini dihukum. Ini seorang jenderal yang sejati. Inilah seorang jenderal ketika dihukum nanti ini menjadi pahlawan. Mungkin atau tidak, saudara-saudara? Bisa atau tidak? Paham atau tidak? Nah, ini saya pikir catatan Pak Cak Slamet ya. Jadi masih gampang dan sangat jelas, dan perjuangan ini ya sangat panjang dan insya Allah masa depan masih cerah. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Racikan Berita 1.